Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Salam Mr. J, tolong buka kamera saudaraku. Ya Kak, tunggu ya Kak. Terima kasih Ramos. Gini aja Kak. Di sini open cam. Emang kamu kesaksian menerima Tuhan Yesus atau apa? Oh, jaringanmu ini itu ya. Oke lah, satu aja pertanyaanmu, nggak usah Ada buka mau kamera. kutanya, Kak. Ada mau kutanya. Oh alah, jaringanmu nggak bagus. Apa Mr. J? Kamu cari dulu jaringan yang bagus. Cari dulu jaringan yang bagus. Kan Kak. Oh iya Kak. Sorry, maaf. Udah Kak, tes satu dulu. Jadi iya, gimana? Yesus itu kan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesus itu kan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Bukan menebus dosa, tapi menebus manusia berdosa. Iya. Terus? Menebus manusia berdosa. Terus kita kan sudah diampuni. Apakah kita perlu minta pengampunan? Ya, kita minta pengampunan setiap hari karena kita berusaha untuk bertobat, toh. Tapi ada kan di gereja kami kan, Kak, kita nggak boleh minta pengampunan lagi sama Tuhan karena kita sudah diampuni. Iya, memang itu, Kak? Karena kan banyak orang ini memang Tuhan Yesus itu sudah memberikan pengampunan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Maha Pengampun. Kan ada aja orang yang masih jatuh dalam dosa. Ya dia perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus untuk minta pengampunan dong. Ya seperti itu ya. Ya. Terus ada lagi mau tanya Kak. Satu lagi silakan. Yesus kan sebelum naik ke surga kan mencurahkan Roh Kudus-Nya setelah naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, terus ketika orang berbahasa roh, apakah itu harus ada yang menafsirkan? Karena kan bahasa roh itu kan ditafsirkan. Apa itu harus ditafsirkan atau tidak? Iya, kalau di ayat lain ada yang menafsir, diberi karunia untuk menafsir itu. Tapi di Kisah Para Rasul 2 itu, di sini ketika para rasul itu kepenuhan Roh Kudus, mereka itu bisa berbahasa negara lain. Walaupun mereka belum pernah pelajari sebelumnya, tapi mereka bisa berbahasa negara lain karena mereka kepenuhan Roh Kudus. Ya gitu ya. Silakan baca aja Alkitab sungguh-sungguh saudaraku ya, Mr. J ya. Lagian juga jaringanmu kurang bagus ya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu ya. Iya. Ya, tepuk tangan buat Mr. J yang cakap dan manis. Selamat malam Anfal. Selamat malam Mbak Mega. Ya, belum bisa on cam ya. Silakan. Iya. Aku tuh masih belum paham apa Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia gitu ya. Berarti dalam tubuh Yesus itu ada roh-roh siapa? Roh Yesus atau roh Allah? Jadi dalam Alkitab di dalam Alkitab tidak ada tertulis Tuhan Yesus itu separuh manusia, separuh Allah. Tetapi Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu ya Tuhan sejati. Dia datang menjadi daging ya. Makanya Tuhan Yesus itu bukan manusia seperti kita, yang dimana manusia itu kan artinya berasal dari tanah ya. Adam itu artinya berasal dari tanah ya, manusia pertama.
Nah, Tuhan Yesus itu bukan manusia seperti kita yang berasal dari tanah. Jadi Tuhan Yesus itu datang dari surga dengan tubuhnya sendiri, karena memang kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Gitu ya Bang Amfal ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan kayak kita atau para nabi itu. Kalau nabi itu juga mereka kan dipenuhi Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Artinya ada roh lain di dalam dirinya. Tetapi roh Allah itu adalah dirinya sendiri gitu. Berarti dalam tubuh Yesus roh Allah ya? Iya, roh Allah itu ya dirinya sendiri. Kalau kita kan ada roh insani. Ya. Kalau Tuhan Yesus kan roh Allah, bukan roh insani. Berarti ke saatnya Yesus itu setelah disalibkan bangkit, itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kenapa di ayat lain dibangkitkan? Karena roh Allah itu kan kembali ke tubuh Tuhan Yesus, makanya dia bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu ya bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Mm-mm. Berarti kalau ini kan di Kisah Para Rasul 2 ayat 32 bunyinya Yesus inilah dibangkitkan Allah. Jadi dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Berarti para rasul itu menyaksikan Yesus itu dibangkitkan Allah gitu. Gimana? Ya Allah itu kan roh. Ya makanya ketika roh Allah itu ya kembali ke tubuh Tuhan Yesus, makanya dia bangkit. Makanya disebut dibangkitkan Allah gitu ya. Karena roh Allah itu yang membangkitkan tubuhnya sendiri gitu maksudnya. Jadi dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya sama saja, roh yang dalam dirinya kan roh Allah toh. Kalau roh dalam dirimu kan roh insani. Ya, seperti itu. Terima kasih. God bless you. Ya, selamat malam Michael. Selamat malam Kang Kana. Ya, silakan. Belum bisa buka kamera ya. Tapi sebentar, saya lupa tadi ayatnya. Bentar dulu. Yang tadi saya mau tanggapi. Makanya Tuhan menyatakan, Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi Tuhan itu memang bangkit sendiri karena roh Allah itu yang membangkitkan tubuhnya. Oke, seperti itu. Silakan saudaraku, Michael. Pertanyaanmu apa? Ya, saya mau bertanya aja Kak. Kami Kana seberapa percaya ke Yesus, sedangkan Yesus itu kan di dalam Alkitab itu cuma utusan gitu. Kalau kamu tanya aku seberapa percaya, nggak terkatakan ya. Sepenuhnya dan sangat yakin aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu bilang bahwa Tuhan Yesus itu hanya utusan, kenapa dia masih disalib? Kan Tuhan Yesus itu disalib karena dia mengaku Allah, mengaku Tuhan. Lalu kalau dia hanya utusan seperti Nabi, lalu kenapa lagi Tuhan Yesus masih disalib? Michael. Oh gitu. Ya sih, saya juga kan maksudnya saya juga Islam, cuma kayak kadang saya juga suka baca-baca gitu Kak. Iya, gitu. Makanya baca aja sampai selesai ya, berurutan kamu baca, jangan sepotong-sepotong saudaraku. Ya makanya saya pengen tahu dulu gitu Kak. Jadi kami Kana gitu. Makasih Rili, ya. Kamu baca di Markus 14, di situ Tuhan mengaku Tuhan itu sendiri yang datang dalam naungan awan, karena dalam iman Yahudi yang datang dalam naungan awan itu adalah Yoteva Elohim. Di Keluaran 34 ayat 5 sampai 6. Terima kasih Opung. Itulah alasan Tuhan Yesus disalib, karena dia mengaku Tuhan itu sendiri saudaraku. Ya. Oke, terima kasih Michael. Karena di satu lagi, tapi di agama Kristen itu ada malaikat kasih Kak? Lah justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang malaikat, cemana ya kamu Michael? Gitu. Ya iyalah, Alkitab ini kan sudah ada mulai 1500 tahun sebelum Masehi. Itu sudah ditulis tentang malaikat. Malaikat Tuhan Yesus itu banyak, makanya Tuhan Yesus Kristus lah yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Tuhan Yesus berfirman, Aku mengutus malaikatku. Jadi Tuhan Yesus itulah yang menciptakan malaikat, dan dialah yang mengutus malaikat saudaraku. Udah jelas ayatnya tadi itu. Terima kasih Opung, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terus Kak, ya oke, seperti itu ya. Satu lagi Kak. Enggak, soalnya pengen tahu aja. Kalau misalkan orang Kristen itu kan, kalau di Islam kan ada yang mencabut nyawanya itu
sama malaikat. Nah, kalau di orang Kristen itu gimana, Kak? Siapa yang mencabut nyawa orang Kristen? Bukan mencabut ya, karena kan manusia ini bukan rumput, bukan tanaman dicabut-cabut kan gitu. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Yotevave itu berfirman di Ulangan 32 tadi ya, ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Makanya Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi ketika kita mati, saudaraku, itu artinya kita dipanggil Tuhan Yesus pulang ke Firdaus. Karena bumi ini memang bukan tempat kita, bukan rumah kita. Rumah kita itu di surga, saudaraku. Karena Tuhan Yesus yang menyatakan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus, rumah kita bukan di bumi ini, saudaraku. Bumi ini hanyalah tempat kita sementara untuk memberitakan Injil, untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus, supaya seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Allah yang sejati itu hanya Tuhan Yesus, dan Sang Juru Selamat dunia itu hanya Tuhan Yesus, sebab tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus, supaya semua bangsa tahu dan semua bangsa datang kepadanya, saudaraku, supaya kita bersama-sama ada di surganya Tuhan Yesus, bukan masuk neraka gitu, Mikel. Oh gitu. Ya. Apa benar, Kak, kalau misalkan orang Kristen meninggal itu ke Firdaus? Oh, betul sekali, karena Tuhan Yesus yang berjanji di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih Bunda Mina, terima kasih Leni, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di Wahyu 2 ayat 10, saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terus di Wahyu 2 ayat 8, ya, sebentar ya. Firdaus. Di Wahyu 2 ayat 7. Tuhan menyatakan, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi kita anak-anaknya itu ke Firdaus, saudaraku. Orang Kristen atau anak-anak Tuhan Yesus itu, kita langsung ke Firdaus, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dimasukkan ke Yerusalem baru, yaitu surga. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepadanya, kita nggak perlu masuk kerajaan maut dan neraka. Kalau Firdaus itu, Kak, tempat apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Iya, jadi gini saudaraku. Ya, Firdaus ini adalah taman surga, itu adalah tempat penantian sementara sebelum nanti kebangkitan dalam tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 19 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, artinya binoso, ya kan? Sehingga kalau anak-anak Tuhan Yesus, saudaraku, kalau kita dipanggil pulang yaitu meninggal, roh kita masuk ke Firdaus. Tetapi tubuh jasmani kita ini kembali menjadi debu tanah. Nanti di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membangkitkan tubuh kita yang kembali menjadi debu tanah ini dalam tubuh kemuliaan, dipersatukan dengan roh kita yang ada di Firdaus. Lalu kita akan dimasukkan ke Yerusalem baru. Yerusalem baru ini adalah kota kudus. Di sanalah kita hidup kekal bahagia selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Tetapi kalau orang-orang yang di luar Tuhan Yesus atau tidak percaya atau melakukan kejahatan, dia kalau mati, saudaraku, tubuhnya juga memang kembali menjadi debu tanah, tapi rohnya tidak masuk Firdaus, tapi masuk ke alam maut, ke kerajaan maut. Nah, alam maut itu, kerajaan maut itu adalah seperti neraka, tapi belum neraka sesungguhnya. Nah, nanti juga di akhir zaman Tuhan Yesus akan membangkitkan mereka
dipersatukan rohnya yang ada di alam maut itu kepada tubuhnya yang dibangkitkan dari debu tanah itu, lalu dihakimi dan dicampakkan ke dalam neraka yang sesungguhnya itu lautan api, itulah kematian yang kedua yang tertulis di Wahyu 21 ayat 8. Nah, makanya saudaraku, itulah kenapa Tuhan Yesus memerintahkan anak-anaknya untuk memberitakan Injil, bahkan sampai ada firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya, yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Karena memang kita ini harus beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya, sebab tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus, yang tertulis di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Karena semua bangsa ini perlu diberitakan Injil, perlu mendengarkan Injil supaya mereka mengetahui dan mengenal Sang Juru Selamat sejati itu, yaitu Tuhan Yesus, supaya mereka tidak binasa. Karena apa, saudaraku? Sampai ada firman Tuhan tertulis di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua umat manusia datang kepadanya dan bertobat. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua bangsa, saudaraku. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamatmu, atau malah menyangkal Dia? Kalau kamu menyangkal Dia, itu pilihanmu. Kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamatmu, itu juga pilihanmu, maka engkau selamat. Begitu saudaraku Mikael. Saya rasa udah cukup dulu, saudaraku ya. Kita gantian dulu ya. Terima kasih saudaraku Mikael ya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku ya. Tepuk tangan buat Mikael yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah umat Kristen perlu minta pengampunan lagi karena dosanya sudah diampuni dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Di Alkitab itu tertulis Yesus cuma utusan, kenapa kok diakui sebagai Tuhan? Begitulah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, dan semua pertanyaan itu dijawab dan dijelaskan oleh Mihana seperti yang kita saksikan di video tadi, yang mana penjelasan tersebut sesuai dengan iman kekristenan dari Mihana. Apakah penjelasan tersebut masuk akal dan sesuai dengan logika? Silahkan para penonton menilai sendiri, lalu jangan lupa untuk memberikan pendapatnya dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kolose 2:9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kisah Para Rasul pukul 2.32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yohanes pukul 11.25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wahyu pukul 2.10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2:7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.